Al-Qurannya dulu. Bentar ya. Bentar, silakan. Biar kita berdata kan kayak gitu ya. Nih, saya kasih tahu sama Anda. Ya, Hawa itu ngambil di hadis kami, bukan di Bible Anda. Gimana sih? Lelucon macam apa? Nih kan? Manusia itu memberi nama Hawa, kan gitu. Ini kan bahasa Indonesia udah diterjemahkan. Nama aslinya siapa nih? Biar Anda tahu ya. Nih, nama aslinya bahasa Indonesia ya. Bang, bentar ya. Bahasa aslinya ya, nama aslinya adalah Kafah. Bukan Hawa. Nama istri Adam di perjanjian lama Kafah ya. Kafah atau bahasa Inggrisnya Eve. Nggak ada Hawa. Hawa itu adanya di hadis kami. Ya, ada nih saya tunjukkan hadis tentang istri Nabi Adam Hawa. Saya terimalah. Bentar. Saya terimalah itu ya. Katakanlah itu ya menurut hadis Anda lah. Tetapi kan ada, kalau dalam Quran Anda ada nggak dijelaskan bahwa itu istri Adam itu punya nama? Di Al-Quran, di hadis. Hadis belakangan. Bang, Al-Quran ya Bang ya. Al-Quran tidak membicarakan istri Adam. Al-Quran membicarakan Adamnya. Gimana sih? Istrinya nggak ada. Tentang istri Nabi Adam itu ada di hadis. Nih ya. Berarti tidak terperinci dong. Padahal klaimnya jadi Allah itu menceritakan tentang hukum-hukumnya ya. Kalau untuk masalah backgroundnya diceritakan oleh hadis nih ya nih. Biar abang tahu gitu. Pertanyaan saya, apakah hadis wahyu? Nih ya. Pertanyaan nih dalam Al-Quran, wahai Adam ya, tinggallah engkau dan istrimu. Siapa nama istri Adam? Enggak disebutkan di Al-Quran. Lalu siapa yang menjelaskan ya? Siapa yang menjelaskan? Nabi Muhammad menjelaskan nama istri Nabi Adam itu Hawa. Nih nggak sih? Lalu Anda mau mencontek hadis kami gitu, menamakan Hawa di kitab Anda. Mimpi. Jadi urusan istri Nabi Adam itu bernama Hawa, nyonteknya dari hadis kami. Aduh, makanya lah revisi lagi itu kitab ya, karena di kitab Anda itu bahasa Ibraninya Kafah, bahasa Inggrisnya Eve. Hawa itu bahasa kan? Arab. Ada kan istrinya kan? Entah apapun namanya. Kenapa? Ada kan? Ada namanya di kitab saya. Bahasa Ibrani. Saya tidak mengerti bahasa Ibrani, ya. Iya, bahasa kan? Ibraninya Kafah. Ada kan? Ya. Ada Kafah. Kalau di Al-Quran kan tidak ada. Ada. Ya. Iya ya. Mana? Ya. Apakah hadis wahyu? Ya. Saya tanya dulu, apakah hadis wahyu? Bentar. Anda kan nyarinya di Al-Quran. Ya. Ini saya tampilkan ayatnya ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35 ya. Allah berfirman, tinggallah engkau dan istrimu ya kepada Adam di dalam surga. Tuh ya. Makanlah dengan nikmat ya berbagai makanan. Siapa istrinya? Ini Hawa, udah dibilang Hawa nih. Ayat bawahnya tuh ya. Hawa. Loh tuh ya Hawa. Hawa istri Adam tuh. Saya nggak bisa lihat. Istri Adam Hawa tuh ya. Kalian nggak bisa lihat. Alasan pula nggak bisa lihat. Teman-teman semuanya, teman-teman bisa lihat nggak? Tolong tulis di kolom komentar gitu. Bisa lihat nggak teman-teman? Gini, bisa lihat nggak teman-teman data yang saya tampilkan? Ilmiah, bukan secara iman, ya oke. Saya kembali lagi ke tadi. Secara akal, pasti dia tahu bahwa yang diselewengkan itu apa, dan dia pernah membaca yang aslinya. Oke, Bang, tadi sudah saya tunjukkan penyelewengannya di kitab Anda. Nggak ada bantahan Anda. Apa bantahan Anda penyelewengan di kitab Anda tadi? Nggak ada kan? Bukti Al-Quran itu benar. Itu kan kitab Anda telah diselewengkan. Klaim Anda.
Bukan klaim saya, Loh, itu bagaimana data Anda- Kristen. Tadi Anda mengatakan penyelewengan. Loh, Kodeks Sinaiticus Sekarang itu Anda bukan baca data itu, Islam, yang Anda bukan baca klaim tadi saya. Itu bukan tuh. Bang, itu Saya adalah tanya data dulu, Kristen. yang Anda baca Aduh, itu. penyelewengan Yang Anda baca itu ini. ayat terpalsu. Nah, Saya emangnya tanya Anda, dulu, yang Anda baca Anda mau menganggap kitab Anda ini palsu? Hah? Anda mau menganggap kitab Anda ini palsu gitu? Yang Anda baca ini, saya bertanya menurut Anda, yang Anda baca ini yang apakah menurut Anda itu yang asli atau yang palsu? Bang, Kristen seluruh dunia merujuk ke sini, Bang. Ya, Saya tidak Kristen dunia, ya. Saya mengatakan apakah menurut Anda, Anda, bukan menurut saya. Apanya? Menurut Anda, kalau saya mengatakan itu asli, itu menurut saya. Kalau menurut Anda, apakah yang Anda baca tadi asli atau palsu? Yang mana? Tidak murni tadi. Biba terjemahan ini? Yang Anda baca tadi, Hah? yang Anda baca tadi, Yang saya baca yang mana? Yang mana? Loh, tadi yang Anda Markus segala macam itu tadi. Ya iya ini palsu, Bang, palsu, diselewengkan. Mau lagi? Yang aslinya mana? Saya tanya asli yang mana? Bang, ini Kodeks Sinaiticus Aslinya ya. mana? Di Pak. Anda Bentar dulu, makanya kan Anda minta tunjukkan yang aslinya, kata Anda. Makanya perhatikan Ya, datanya. tunjukkan Anda kepada minta saya. tunjukkan yang Ini aslinya. Baik, Bang, ini Kodeks Sinaiticus dipakai Kristen seluruh dunia, ya. Dan di sini naskah atau manuskrip dari kitab Kristen ada, ya, semuanya. Mau lagi Anda, ya, penyelewengan apa lagi yang Anda yang dikatakan Quran bahwa kitab Anda telah diseleweng? Ini salah satunya, ya. Nyambung. Belum nyambung. Yohanes 8 ya, ayatnya dari 12 nih, ya. Ya, betul. Saya tanya Ya, dulu, nih saya bukakan sama Anda biar Anda tahu kata Quran kitab Anda itu diselewengkan. Nih, ya, penyelewengannya salah satunya nih ya. Nih. Salah satu penyelewengannya. Itu kan klaim Quran. Bukan klaim Quran, ini Kami juga situs tidak percaya Kristen. Quran kok. Bukan, ini bukan klaim Al-Quran, tapi Kami pembuktiannya tidak percaya dari dengan- kitab Anda, dengan kitab Al-Quran Kristen itu. sendiri, Anda gitu, mengatakan oke? Al-Quran mengatakan bahwa kita Ya sudah, betul nggak yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa kitab Anda diselewengkan, betul kan gitu ya? Betul nggak kata Quran ya kitab Anda diselewengkan? Kita cek gitu, kita cek ya. Itu kan menurut Ini kitab, iman Anda. ini kitab Anda, Menurut ya. iman Ini Anda. kitab Anda, ini kitab Betul asli kan? Anda, Menurut bahasanya iman Anda. Yunani, kan gitu. Ya, mari kita baca, ya. Saya tampilkan penyelewengannya gitu, baik ya. Coba perhatikan penyelewengannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu betul atau tidak gitu. Ini Yohanes 8, ya. Yohanes bab 8. Di sini ayatnya dari 12 ya. Nih. Dari 12. Manuskripnya dari ayat 12. Lihat terjemahan Anda penyelewengannya. Yohanes 8 dari ayat 1. Betul aja kata Quran ya, kitab kalian itu diselewengkan ya, ditambah-tambahi. Nih ya, bukti gitu pakai data. Ya, betul, bukan klaim saya, bukan Ya, klaim Anda Al-Quran, baca itu kitab tapi yang kitab mana? Anda sendiri, ya, Alkitab Anda sendiri yang menunjukkan penyelewengan itu. Yang Anda baca itu kitab yang mana? Sekarang saya tanya, ini asli atau tidak bahasa Yunani ini? Hah? Jangan tanya bahasa Yunani, saya nggak ngerti bahasa Yunani. Ya udah. Kita Ini bicara Kodeks Sinaiticus. yang ini aja, nggak usah terlalu dalam-dalam lah. Iya, ini Kodeks Sinaiticus. Saya tanya dulu, Kodeks Sinaiticus ini, ya Bang ya, dipakai Kristen seluruh dunia, oke? Rujukannya ke sini semua. Oke? Anda percaya nggak? Ini milik situs Kristen ini betul atau salah? Yang mana itu? Kodeks ini yang dipakai di orang Kristen seluruh dunia ini. Saya memakai Bible. Jadi Iya, saya percaya Anda kan Bible. memakai Bible. Diterjemahkan kan Bible Anda? Betul. Iya. Dia mengambil terjemahannya dari mana? Dari sini, betul? Teksnya bahasa dari Yunani. sini. Dari bahasa Yunani, betul. Nih, dari sini. Betul.
Yunani. Berarti Anda percaya kan dengan ini? Yang mana Oke. Anda percaya? Ini rujukan Kristen seluruh dunia ini Anda percaya kan? Yang kitab dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia saya. Memang Ini bahasa Yunaninya ya. Ini bahasa Yunaninya. Yunani. Dan saya tidak mengerti bahasa Yunani karena kami Iya, tidak belajar bahasa Yunani. Saya juga tidak mengerti bahasa Yunani ya. Tapi di dalam teks Yunaninya ini ya, kita lihat Yohanes pasal 8 Anda saja ayatnya, tidak mengerti bahasa ya, Yunani, bahasa ayatnya Bang ya ditunjukkan oleh kodek ini ya dari ayat 12 nih ya. Nggak ada ayat satunya, dari ayat 12 Yohanes 8 ya, di kitab aslinya dari ayat 12 yang ditemukan bahasa Yunaninya ya. Tiba-tiba setelah diterjemahkan Tadi Anda mengerti Yohanes 8 Anda dari tidak ayat bahasa 1 Yunani. bukan Sekarang ayat Anda bicara 12. tentang Yunani. Sekarang saya mau tanya 1 sampai 11 ini siapa tukang tambahi? Siapa tukang tambahi 1 sampai 11? Tadi Anda sudah mengakui bahwa Anda juga tidak paham bahasa Enggak masalah sama Sekarang kita ngomong nggak dengan- paham bahasa Yunani. Saya nggak bisa baca Yunani ya. Tapi di kodek ini bahasa Tapi kan sudah Yunani, diakui. iya kita nggak masalah Kan kita Anda bisa sudah baca mengakui. atau tidak kan gitu. Sekarang Anda Yang kita menyanyi cek bahasa itu teksnya Yunani, ini seperti ya ada berapa kan gitu. Yang kita cek bukan masalah baca bisa atau tidak. Oke? Di sini teksnya yang ditemukan Yohanes 8 ya, ayatnya dari 12, bukan masalah membacanya ya. Teksnya Yunaninya Yohanes 8 ditemukan dari ayat 12. Tiba-tiba ya di terjemahan kitab Anda ini dari 1 sampai 11 ini siapa tukang tambahi? Tukang selewengkan siapa? Saya mau tanya siapa tukang selewengkan kitab Anda nih 1 sampai 11-nya? Anda yang mengatakan diselewengkan itu, bukan kami. Kami Ya udah, menyelewengkan. ini siapa Tetapi tukang Anda tambahi? mengatakan menyelewengkan tapi tidak punya bukti. Ini Anda buktinya. yang aslinya aja. Gimana? Mengatakan itu diselewengkan. Ini buktinya. Dari mana Kau lihat nih di layar buktinya ya. Buktinya Kita diselewengkan bukan nih. tentang, katakanlah terjemahan bahasa. Dengar Ustaz. Dengar, Oke. Ustaz. Kita tidak bicara tentang terjemahan Indonesia ya. Ya, kita Oke. bicara tentang seluruh dunia. Nah, oke. Kita Ini bicara seluruh tentang dunia seluruh pakai ini, dunia. oke? Artinya, ya, oke. Nah. Kita ke situ ya. Nah, sekarang Anda mengatakan tadi kitab yang di seluruh dunia ini sudah diselewengkan. Katakanlah kita tidak bicara yang kitab yang terjemahan bahasa Indonesia ini. Baik. Apanya yang diselewengkan itu tadi? Baik, makanya perhatikan apanya yang diselewengkan ya. Ini kitab dari Apakah seluruh Anda pernah dunia. membaca yang aslinya? Bahasanya Anda yang mengatakan diselewengkan, tetapi Anda Bang, sendiri tidak di pernah sini membaca yang ya Anda bisa lihat ya dari kodeknya ini ya, dari kodeknya ini nggak ada satu tuh nggak ada. Makanya Anda perhatikan kitab Anda ayat 1 tuh nggak ada gitu, paham? Ini nah naskahnya. Mari kita lihat penyelewengannya. Yohanes 8 ayatnya yang ditemukan dari ayat 12 ya sampai berapa nih? Sampai 59. Sekarang kita buka ya kitab seluruh dunia. Ya ini kitab seluruh dunia. Termasuk salah satunya terjemahan Indonesia. Yohanes 8 ternyata dari 1. Padahal kitab aslinya dari 12. Bukan dari 1. Nah sekarang saya mau tanya sama Anda 1 sampai 11 siapa yang tukang selewengkan? Udah yang itu Anda aja. persoalkan. Nah dulu, yang Anda persoalkan apakah terjemahan bahasa Indonesianya atau kitab seluruh dunia? Nah, kitab seluruh dunia sama bang. Yang Anda persoalkan. Mau versi Inggris pun ya nih beberapa versi di sini dapat kita cari nih ya. Nih ya dapat kita cari ya seluruh versi seluruh dunia gitu. Tuh. Ayo ada Yang Greeknya juga terseleweng pula. yang mana?
Tuh, Yang terseleweng itu yang di mana? ya udah ayat 1 Anda ya. dengan Baik. Anda. Yang diselewengkan Anda usah ayat bicara tentang yang disediakan orang Indonesia hari inilah. Kita bicara ya tentang ayat seluruh 1 dunia. sampai 11 itu tambahan siapa? Penyelewengan dari siapa? Padahal ya di teks Yunaninya dari 12 nih. Ya, dari 12. Sekarang di Indonesia dari 1, bukan 12. 1 sampai 11 siapa tukang selewengkan? Itu kan kitab Indonesia, Pak Ustaz. Salah nih, salah. Kita Itu bicara- menurut Anda. Adalah kitab seluruh dunia. Salah menurut Anda Saya gitu. mau bertanya itu. Ya udah, kalau Anda mau kitab seluruh dunia, kan saya tampilkan ya teks seluruh dunia nih. Ayo. Enggak, saya bertanya, Al-Qur'an yang mengatakan Aduh. Kristen. Ya udah Bang, itu Seluruh udah dunia saya yang buktikan diselewengkan. penyelewengannya. Nggak ada bantahan dari Anda masalahnya. Itu Nah, buktinya sekarang tadi, kalau mana bantahannya? baca kitab Indonesia, Bang, itu buktinya Kalau tadi Anda- penyelewengannya. Mana bantahannya? Bantahannya mana? Data bantahannya mana? Itu data bukti kitab Anda diselewengkan. Ya. Sekarang bantahannya mana? bantahan apa? Kan Anda harus mengajikan data. Anda kan yang mengatakan bahwa kitab diselewengkan. Bukan saya disuruh minta data, Anda minta data. Kan Anda menuntut saya minta buktikan, betul? Kan harus membuktikan. Harus seperti itu. Anda kan minta Ibaratkan buktikan bahwa kitab Anda diselewengkan kan? Tuh. Nah, Kan Anda minta buktikan kan? gini Pak. Saya mau minta buktikan. Anda harus Ya membuktikan udah, itu. tadi saya sampaikan buktinya kepada Anda, mana bantahannya? Saya buktikan dengan data, bukan asal ngomong bicara, kan kayak gitu. Tadi buktinya dari kitab Anda, dari datanya, ya, bahwa kitab Anda telah diselewengkan. Sekarang mana bantahannya mana? Anda disuruh beriman saja tidak tahu apa yang Aduh. Bang, ya banyak belajar ya Bang ya gitu. Kalau ngomong sama saya nggak bisa sembarangan Bang. namanya beriman. Nggak bisa sembarangan ngomong sama saya. Kalau Anda nggak ada bantahannya, ya nggak usah ngotot gitu. Bukannya nggak ngerti, tapi memang kagak mau ngerti. Dia ngerti, tapi memang sengaja sengaja kagak mau ngerti. Aduh. Kayak gimana? Tadi mengatakan diselewengkan. Anda baca aja kagak. Udah dibilang Tapi ya, benar. Anda minta Bukti itu. kata Quran diselewengkan. Yang Anda artinya tuntut Anda saya tidak kan membaca. gitu, membuktikan Al-Quran saya benar atau tidak. Saya buktikan tuh dari kitab Anda. Di mana penyelewengannya? Setelah saya tunjukkan penyelewengannya, nggak ada bantahan dari Anda. Dan kayak gimana, Bang? Cari aja dulu bantahannya ya. Cari dulu bantahannya. Ya. Buktikan Al-Quran saya salah ya. Buktikan Al-Quran saya salah. Saat ini nggak ada bantahannya. Ternyata betul. Ayo. Nggak usah ngotot pakai kepala dingin, pakai data, pakai belajar gitu. Yang tidak bisa dibuktikan itu klaim yang Aduh. gugur menurut Aduh. saya. Oke, misalkan gini, klaim yang gugur. Di dalam Taurat dan Injil tertulis ada Nabi Muhammad. Dari mana? Coba Anda baca Bible dari Kejadian. Ada nggak tulisan Muhammad itu? Siapa Nabi bilang? Ada nggak di situ? Siapa bilang kejadian itu Taurat? Itu dari mana itu? Udah dibilang kitab Anda sekarang udah diselewengkan kan gitu. Udah ngapain saya cari di kitab yang diselewengkan coba. Aduh, ngapain coba saya nyari? Baca diselewengkan tapi Ngapain? Coba Anda pikir, ngapain Anda menyuruh saya mencari Nabi Muhammad di kitab yang diselewengkan? Ngapain? Gak bakal ada.
apa kitabnya yang udah diselewengkan. Ya, Anda baca saja. nggak bakalan ada. Udah ada. Anda jangan pakai kitab Anda yang mengatakan diselewengkan sama saya. Ya, untuk masalah Nabi Muhammad nggak bakalan ada dalam kitab penyelewengan, nggak ada. Nggak bakalan ada. Betul, berarti kitab Anda itu kitab penyelewengan. Karena Nabi Muhammad pun tidak Anda tercatatkan bacakan. kata Anda. Tuh, betul tuh. Mana kitab aslinya ada di situ? Ya, Mana di kitab? apanya? Tulis di situ di mana? Udah cari aja di Quran yang aslinya yang mana. Yang aslinya yang mana kan bisa Anda cari di Quran. Enggak ada. Izin Itu kan Ustaz, cuma izin klaimnya Ustaz. Al-Quran. Bentar bang. Oke? Bang. Itu kan klaimnya Al-Quran saja. Ustadz Yusuf tadi udah sebentar bang, sebentar. Tadi Ustadz Yusuf udah membuktikan dengan Nah, kalau capek Al-Quran. sudah turunkan aja saya kalau udah capek. Sebentar, diam Dengan dulu, saya. sebentar. Nggak ada bantahannya sampai Saya sekarang. bicara dengan siapa? Saya bicara dengan Banyak Ustaz. sekali sebenarnya ilmiah. Kalau ada yang lain saya Sebentar turun. bang, makanya kau nggak paham bang, kau ngomong terus, nggak perlu di mute, kau diam. Udah ditunjukkan secara ilmiah tadi. Nah tentang Bible tadi ditunjukkan ada tambahan beberapa ayat. Nggak perlu Ustadz Yusuf menjelaskan dengan cara membacanya. Kau pun bisa. Ada 5 misalkan, terus ada Nah, saya 11. diskusi dengan Itu tambahan siapa? namanya. Hah? Nah, saya diskusi dengan Maksudnya siapa? Saya orang diskusi cuma dengan kau Ustaz saja Yusuf yang nggak kok. paham. Iya, saya Enggak, datang kok. untuk menjelaskan. Enggak perlu saya. Masalahnya kau nggak Biasa perlu saya paham-paham. merespon Ini lah, tambah kalau ada lagi yang itu ada lain. 11. Kau nggak paham-paham. Nah, saya turun Itu artinya aja. ada tambahan. Silakan Anda. Oh, ya udah. Sama kalian. Ya udah ya kalau kayak gitu ya. Silakan turun Silakan aja. kalian. Nanti cari buktinya dulu ya, Pak ya, silakan ya. Nanti cari bantahannya ya. Buktikannya, saya tantang balik Anda ya, buktikan Al-Qur'an saya salah tuh ya. Mana bantahannya? Kan kayak gitu ya. Buktikan Al-Qur'an saya salah. Saya udah tunjukkan penyelewengan kitab Anda. Mana bantahannya? Kan gitu. Gitu ya teman-teman, yang nggak bicara sembarangan saya. Pak Dehe mungkin ada pelajaran yang dapat diambil dari situ. Silakan Pak Dehe, mungkin ada tambahan dari Pak Dehe. Ya tadi kan kitabnya Pak Dehe, terlepas itu mau diterima atau tidak kan kayak gitu, atau Pak Dehe mau mempertanyakan kan juga silakan gitu Pak. Baik Pak Ustadz, saya tidak begitu mempermasalahkan karena kita ini kan sudah beda keyakinan. Pastinya beliau tadi mencari data juga bahwa Seharusnya betul. ya bahwa ayat 1 sampai 11 itu Ada gitu tidak. naskahnya. Nah begitu, jadi dia terlalu fokus pada pendapatnya sendiri, Itu membenarkan pendapat sendiri. gimana Pak membenarkan hanya pakai mulut, hanya pakai omongan, nggak ada data. Lalu di mana benarnya kan gitu? Mestinya kalau dia memang nggak tahu ya dia katakan di Alkitab Bible kami itu yang tertulis yang ada di Indonesia. Seharusnya. Jadi dia nggak mengaku. Contohnya Pak Ustaz nanya ke saya, ya ini yang kami baca. Karena yang aslinya juga kami nggak tahu yang mana. Begitu Pak Ustaz pendapat saya. Nggak mau jujur Pak Dehe masalahnya. Berbelit-belit terus, jadi makan waktu jadinya. Gitu betul. Udah sampai setengah 12 pula tempat saya. Iya benar Pak Ustaz, udah mulai malam. Gak apa-apa, lanjut kita Pak Dehe. Baik Pak Ustaz. Masih teman-teman yang di YouTube saya 1.300 masih melek matanya masalahnya. Di sini 12.400 masih melek juga. Selamat malam. Salah pencet Pak Ustaz. Salah pencet. Baik. Sekali gitu saya ganti dulu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya saya suruh ya belajar ya biar apa ya biar ada bantahannya kan kayak gitu. Oke. Kita lanjutkan. Mana dari Kristen yang mau naik? Tulis saya Kristen gitu. Nggak ada lagi Bu Menteri, nggak ada.
Nggak ada, Bu Menterinya nggak ada. Mana ini Bu Menteri? Nggak ada teman-teman. Saya nggak nanya kalian jomblo atau tidak. Yang saya tanya kalian Kristen atau bukan. Yang Kristen naik ya. Ngapain pula kau jawab saya jomblo? Aduh. Yang mana? Yang Kristen? Si Grace. Mana Grace? Ayo tulis saya Kristen gitu. Saya naikin. Bentar ya. Bentar. Cumi, ya udah. Pak Dehe sopan banget katanya. Yang di YouTube 1.300 penontonnya, like-nya baru 400. Bantulah like ya. Bantulah like 800 kayak ya like-nya. Ini 1.300 penontonnya, yang like 450. Jauh kali. Aduh. Mana yang Kristen mana? Kita nggak naikin Islam ya. Kita naikin yang Kristen. Udah. Kalau Anda Kristen ya silakan Anda tulis saya Kristen, saya naikin langsung. Ayo. Biar nggak memperlambat waktu karena udah jam 12 malam. Padahal saya terima satu Kristen lagi ya. Habis itu kita op ya. Halo, selamat malam. Malam Bang. Bang Niko ya. Bang Nito, sorry Bang. Kita diskusi yang bisa open cam gitu. Coba Abang cari dulu ya. Abang Islam atau Kristen sih? Islam Bang, Islam. Ada yang mau Anda sampaikan? Soalnya wajib open cam masalahnya. Sudah sampai nanti Pak. Tiap malam nonton Pak Juspi ini. Kenapa Bang? Iya. Terus semangat untuk pendakwaan Islam ya. Oke. Ya, anggapin yang tadi aja yang oten tadi siapa namanya yang dijelasin tapi dia nggak mau apa namanya penjelasan yang dijelaskan Pak Ustadz ya. Artinya nggak apa-apa. Artinya saya lihat juga saya dengarnya kurang pas saja. Udah dijelasin data sebagai dengan rupa tapi dia nggak terima ya. Jadi ya nggak bakal mau terima. Ya karena ya mohon maaf apa namanya orang kafir itu kayaknya udah tertutup Bang Pak Ustadz ya. Artinya iya. agak Coba kita buka aja kan di Quran kita. Innalladzina kafaru min ahlil innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kan gitu. Sesungguhnya orang-orang kafir diperingatkan atau tidak, mereka nggak akan beriman gitu. Nggak akan. Tertutup artinya. Tertutup. Kecuali Allah memberikan hidayah baru. Hidayah ya dengan cara apa membuka akal kan gitu. Ya. Sebenarnya orang-orang kayak Pak Dehe itu ya akalnya terbuka, mau aja sebenarnya kalau Pak Dehe-nya mau gitu. Tapi nggak bisa dipaksa, la ikraha fiddin ya teman-teman. Tidak ada paksaan masuk Islam gitu. Jadi itulah ajaran agama Islam yang perlu kita kita nggak memaksakan orang masuk ke agama kami. Betul. Islam. Itu aja maksudnya sebagai apa namanya tanggapan aja ya. Oke ya Bang ya. Saya akan cari yang lain lagi Kristennya ya. Satu lagi mungkin insyaallah. Oke, makasih Bang atas penyampaiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, kenapa saya sering menampilkan bukan saya minta koin, ini target teman-teman, target dari Tok ini masalahnya, disuruh naik level saya dari liganya itu loh.
lama kali di Liga B1 ya, karena orang nggak ada kan kasih koin yang gede kan kayak gitu. Makanya ada target-target dari si Tok mau cepat kaya. Gitu. Syukran jazakallah. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Cuman mau silaturahmi sama ini Pak Ustadz Yusuf ini. Soalnya Boleh. fans berat. Boleh Bang, nanti ke ini juga ke nomor WhatsApp WA aja gitu. Oh. Oke Bang. Nanti ditampilkan ya Bang nomor WA. Ada nanti saya tuliskan nomor WhatsApp ya. Oke Bang, makasih Bang. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, saya disuruh ini naik liga masalahnya. Kayak disuruh kejar target kayak gitu. Ini 2 langsung nih. Halo, selamat malam. Dua-duanya teman masalahnya ini. Udah berteman gitu. Selamat malam, Pak. Malam. Bang Cornelius, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Pak Jupri nanti dulu dah. Pak Jupri turun dulu karena udah kemarin Pak Jupri diskusi sama saya. Bang Cornelius ini lama saya nggak ketemu. Iya, lama nggak ketemu ya. Saya kangen ini sama Bang Cornelius ya. Gitu. Oke Bang, Bang Cornelius, malam ini saya ada Pak Dehe juga sebagai narasumber Kristen, narasumber Kristen yang mempertanyakan Bible gitu. Ya kalau Anda mau bertanya Islam sama saya, tapi kalau Pak Dehe itu ya beliau Protestan. Saya harus kasih tahu dulu sama Abang Cornelius, Pak Dehe dia tidak percaya Paulus. Atau, silakan. Tadi saya ada sekilas nanya Pak Ustadz, lab yang tadi itu yang barusan keluar yang Kristen ya. Tadi kan saya nengok kata Pak Ustadz kan itu kan ada penyimpangan Pak Ustadz ya, betul ya? Ada penyimpangan di dalil apa namanya di Al-Quran pun udah jelas Pak Ustadz ya. Iya betul. Okay. Saya mau nanya satu pertanyaan ya Pak Ustadz. Apa tuh? Tadi kan Pak Ustadz bilang ada penyimpangan kan? Penyimpangan dari salah satu tadi apa tuh, Yohanes ya, salah satu ya, betul ya? Yohanes 8. Yohanes 8 1 sampai apa tadi? 1 sampai 11 ya, salah. 1 sampai 11. Pertanyaan saya Pak Ustadz ini, Pak Ustadz kan mungkin lebih tahu ya dari saya ya. Kalau saya pribadi ya tidak tahu lah bukan barang itu menyimpang ya. Saya sangat Kristen ya. Yang pertanyaan saya begini Pak Ustadz, siapakah yang yang menambahkan ayat tersebut Pak Ustadz? LAI. Siapa lagi yang terjemahin kalau bukan Lembaga Alkitab Indonesia, Bang? Ada raja Pak Ustadz? Iya, yang menerjemahkan kitab Anda kan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Betul. Oke, sepakat. Itu Pak Ustadz ya. Itu menurut Pak Ustadz. Kita semua tahu Bang, bukan menurut saya. Yang menerjemahkan kitab Kristen punya lembaga. Lembaganya apa? Di Jakarta kemarin saya lewat tuh, tulisannya gede, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang terjemahin. Paham. Ya. Kalau memang mereka memperjemahkan itu kan kita kan mau ada data salah satu Pak Ustadz ya. Ada salah satu data maksudnya Pak Ustadz. Contoh kayak Pak Ustadz tadi mendalilkannya ke Al-Quran. Oh ini bahwa ini ada penyimpangan gitu, penyelewengan ayat gitu kan. Penyelewengan bahwa punya Bible ini tidak benar sandai kata ya menurut Islam ya, menurut Muslim. Maka kita mau tahu gitu. Kalau memang penyimpangan itu apakah ini kan menurut Pak Ustadz tuh. Maksud saya ada enggak salah satu data yang bisa ditunjukkan ke Kristen gitu Pak Ustadz, biar orang Kristen tidak salah paham juga, karena saya juga tidak tahu Pak Ustadz kalau memang ayat itu ada penyimpangan gitu. Bang, gini ya, ini saya ulangi sekali lagi ya. Kasian juga sih ya, gak apa-apa teman-teman. Ini kita kan mau pakai data Pak Ustadz, biar kami orang Kristen tidak salah paham juga Pak Ustadz. Oke, biar Anda nggak salah paham juga ya. Baik, betul juga. Nih ya Bang ya, sekali lagi. Ini Bang dari Kodeks Sinaiticus ya. Ini adalah rujukan Kristen seluruh dunia.
Dan ini ya bang ya, munculnya di abad keempat gitu. Bentar bang. Nah nih, Codex Sinaiticus ya .org and manuskrip. Oke. Ini adalah rujukan umat Kristen seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia gitu. Dari sinilah ada terjemahan bahasa Cina, dari sinilah ada terjemahan bahasa Inggris, dari sinilah ada terjemahan bahasa Indonesia. Oke? Nah, gitu. Makanya saya tampilkan nih bahasa Yunani-nya nih. Nah, ini yang dipakai sebagai master seluruh dunia gitu. Ini adalah kodeks tertua. Ini kita lihat Yohanes bab, nih saya bukakan buat abang ya. Kita ambil bab 8. Oke. Yohanes bab 8 ayatnya bang ya. Coba kita lihat naskahnya. Ada hanya dari ayat 12 gitu. Ini naskah seluruh dunia loh ya. Hanya ada dari ayat 12 yang ditemukan gitu. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh LAI. Yohanes 8. Yohanes 8 semua. Dari ayat 1. Padahal naskah dunianya dari ayat 12 yang ditemukan. Gitu. Jadi ayat 1 ini siapa tukang tambahi? Tanya LAI, kan gitu bang. Karena dia yang menerjemahkan gitu. Sampai sekarang bang ya, sampai sekarang orang Kristen Indonesia nggak ada yang tahu gitu 1 sampai 11 ini dari mana dapatnya gitu. Nggak ada yang tahu. Mau sehebat sekali berapapun pendetanya ya, nggak ada yang tahu bang. Saya udah tanyain pendeta, ini pertanyaan saya udah 8 tahun, nggak ada satupun pendeta yang nunjukin naskah aslinya. Paling yang ada ya bang ya, pakai naskah yang lebih muda gitu. Naskah yang lebih muda. Kalau naskah ini kan dia ada di abad keempat nih. Naskah yang lebih muda itu ada yang ditunjukkan kepada saya naskah di abad ke-8. Berarti kan dapat diketahui yang ditunjukkan naskah di abad ke-8, sedangkan naskah paling tua nggak ada gitu. Artinya ada tambahan di zaman dulu gitu loh bang. Nah itu biar nggak salah paham. Tapi kan begini Pak Ustadz ya, kalau kita merujuk ke ayat ya Pak Ustadz, kita merujuk ke ayat ini, apa namanya, kalau kita hitung kan tidak mungkin dia penambahannya dari 1 sampai 11 ya seharusnya ya, untuk penambahan ya. Seharusnya kalau penambahan itu yang kira-kira masuk akal, misalnya dari 1 sampai ke 15 lalu ada lagi hadis, mungkin itu masuk akal ya kalau ada memang penambahannya ya. Ini menurut saya lah ya, kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Ya kalau bagi saya bang gini, bagi saya Yohanes 8 1 sampai 11 itu ayat yang diada-adakan gitu, mengada-ngada ayatnya. Makanya kalau memang itu dari, makanya saya bilang dari pusat, kalau itu memang dari lembaga Alkitab Indonesia menambahkannya, setidaknya kan itu ada datanya gitu. Kan tidak bisa kita berasumsi bahwa yang menambahkan data itu LAI gitu seharusnya kan. Gini bang, Gini, akuratnya itu tanya LAI, bukan tanya pendeta atau apologet Kristen, karena mereka nggak ada yang tahu. Bahkan nggak ada yang tahu. Maksudnya begini Pak Ustadz, maksudnya begini, maksudnya ada salah satu data yang real gitu, bahwa itu tanya LAI baru bisa. Makanya saya nanya Pak Ustadz, kan kata Pak Ustadz tadi kan ada penyelewengan, ada penambah, kan saya nanya Pak Ustadz lebih tahu gitu Pak. Iya. Yang Kristen aja tidak tahu gitu. Gini bang, kan, makanya kan saya ceritakan sama Anda, 8 tahun pertanyaan saya itu sekaliber pendeta S2 aja nggak ada yang bisa jawab bang. Apalagi cuma apologet kayak Edis, kayak RK, kayak Joseph ecek-ecek kayak gitu, nggak ada yang bisa jawab. Karena apa? Karena yang menambahkan itu adalah LAI. Nah, LAI ini dapat dari mana dia 1 sampai 11-nya? Tanyalah dia kan gitu, tanyalah lembaganya. Kita kan hanya menunjukkan penyelewengannya. Kalau ingin dibuktikan itu bukan sebuah penyelewengan, maka tanya lembaga yang menerjemahkan, kan gitu. Jadi bang nggak bisa Anda cari gitu, karena apa? Sekelas sarjana S2 pun ya pendetanya nggak ada yang bisa tunjukin sama saya. Bayangkan gitu.
Makanya gini Ustaz, kita kan bisa begini. Kita janganlah merujuk yang lain, maksudnya mereka edit kayak itu. Janganlah merujukkan. Kayak saya tidak mau kayak kawan-kawan yang lain tuh Tahu Bang. Iya. Saran saya gini aja sama Abang gini. Nanti mungkin bisa datangi lembaga Alkitab Indonesianya, dicari gitu. Makanya gini tadi Ustaz. Maka saya tanyakan, dikira saya kan pada asumsi gini. Dikira saya tadi kan ada bahasa penyelewengan tadi. Dikira saya tadi kan Pak Ustadz tuh memang ada datanya juga gitu Pak. Maka kalau saya data penyelewengannya aja Bang ada. Kalaunya itu bukanlah sebuah penyelewengan, maka harus dipertanyakan kepada LAI. Betul nggak ini data dari Ustadz Yusuf Bible diselewengkan? Tanyakan ke LAI gitu. Kalau itu bukanlah sebuah penyelewengan, mereka dapat dari mana gitu. Bukan berarti saya harus menampilkan juga data bantahannya. Itu sama saja saya bunuh diri namanya Bang. Ya, makanya saya tadi saya bilang, saya kan berkira tadi asumsi saya kan dikira tadi Pak Ustadz ada bilang penyelewengan pernah mendata tadi. Maksud saya tadi kan mungkin dari 1 sampai 11. Mungkin Pak Ustadz ini datanya gitu, Bang. Makanya saya mau nanya itu tadi satu pertanyaan aja gitu, Bang. Bahaya Bang kalau saya nampilin data yang itu bisa jadi Tuhan saya pula nanti. Nah, bukan Pak Ustadz. Nah, begini, ini datanya bahwa ayat tersebut ditambahkan oleh misalnya LAI gitu kan. Ini datanya. Mungkin Bang. Seandainya. Maksud saya nggak mungkin Bang. Nggak mungkin. Yang Anda minta itu bagaikan Anda meminta maling mengaku gitu. Maling mengaku penuh penjara Bang. Nggak bisa. Enggak begitu Ustaz. Saya asumsi tidak begitu Ustaz. Enggak. Kena kan gini. Karena tadi saya Ustaz kan merujukan. Ini bahwa penyelewengan tetapi dirujuk juga ke hadisnya Quran kan, Al-Quran kan, ada kan, dalilnya di situ ada ya di Al-Quran ya. Maka saya nengok pusat tadi merujuk ke situ, karena saya tadi nengok dikira saya tadi tahu data yang realnya gitu memang ada gitu di tangan Pak Ustadz gitu, selain di Al-Qurannya gitu Pak. Iya. Kalau saya ya jadi begini. Gini Bang, bentar. Kalau saya menyampaikan apa yang janggalnya gitu. Betul begini Ustaz. Ini kan bisa jadi PR kita ya. Maksud begini. Kalau memang itu tadi memang ada, kalau kami yang Kristen bilang Alkitab kami itu tidak ada penyimpangan. Itu pasti Ustaz. Itu udah nggak bisa dipungkiri ya. Kalau menurut kami, makanya salah satu tadi Pak Ustadz, kalau memang itu ada penyelewengan data, mungkin bisa ditunjukkan secara real. Itu yang saya minta Bang sama Kristen. Kalaunya itu bukan diselewengkan, maka kasih saya data. Itu bukan penyelewengan, kan gitu. Kena gini Ustaz, kena orang Kristen itu kan begini. Kalau Pak Ustadz mintanya sama orang Kristen, ya pasti orang Kristen tidak tahu dong. Karena orang Kristen itu bilang Alkitab itu tidak ada namanya penyelewengan atau penyimpangan data, itu tidak ada. Maka yang bisa merujuk, yang dipertanyakan itu Pak Ustadz, yang membilangkan barang itu penyimpang atau penyelewengan, yang berbicara lah gitu Pak Ustadz, yang mengatakan bahwa barang itu penyimpangan atau penyelewengan data, sama dialah kita minta rujukan data yang realnya gitu kira-kira Pak Ustadz. Kalaunya yang kayak gitu Bang, mudah kita cari. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu pun ya diakui Kristen itu adalah palsu gitu. Justru itu Pak Ustadz. Makanya kalau salah satu kita mengangkat sesuatu Pak Ustadz, ini masukannya. Kan Anda maunya kayak gitu. Betul. Kan maunya Abang kan kayak gitu. Saya ngerti yang Abang maksud itu. Ya. Contoh kalau yang seperti itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya itu langsung diakui Kristen bahwa ayat itu adalah ayat palsu gitu. Gimana? Diakui sebagai palsu itu gimana? 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat palsu. Itu memang diakui Kristen. Masa Abang nggak tahu? Bentar ya. Bang, nih ya. Coba kalau kita baca ya 1 Yohanes 5 ini
tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani kuno yang paling awal, tidak ditemukan naskahnya, dikutip oleh Bapak Gereja, ya ini adalah membahas doktrin Trinitas, kan kayak gitu, dan kemungkinan penyisipan. Diakui bang, Maksudnya tidak diakui ya. diakui bahwa 1 Yohanes 5 nih ayat 7 ini adalah apa nih, catatan palsu gitu, catatan kaki yang jadi ayat, Betul. nggak ada naskahnya. Nah, Anda buka aja nih di sini nih, banyak. Tapi yang sumber data itu dari mana Pak Ustaz sumbernya? Dari Alkitab, pengakuan palsunya. Pengakuannya dari Alkitab. Pengakuannya dari Alkitab sendiri bahwa ini Tapi itu adalah dari catatan sumber, ya, kaki. dari sumber, maksudnya dari berita. Ada di ya? sumbernya, Anda buka aja Alkitab Sabda nanti bang. Ada di sumbernya. Gitu. Jadi yang kira-kira yang membicarakan itu kira-kira orangnya siapa Pak Ustaz? Ya kalau orangnya kan yang lagi-lagi kan yang menerjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu siapa aja nama-nama orang pejabat LAI itu bang. Oh gitu ya. Ya iya, nggak mungkin saya kasih satu nama. Saya pun nggak tahu pejabat LAI siapa. Oke, sepakat Pak Ustaz. Oh. Tapi kalau bisa Pak Ustadz, ini masukan saya, biar ada arahan, ada kepastiannya buat orang Kristen. Kalau menyampaikan sesuatu itu ada penyimpangan, ini masukan Pak Ustadz ya. Tolong daftarin juga dilampirkan, biar barang ini tidak ada nanti ada perdebatan begini akhir-akhirnya nanti diskusinya lintas agama ini tidak tidak campur adul gitu Pak Ustadz. Jadi ini mengalah. Kena kayak kawan tadi itu ngapa dia nak mengalah? Karena data yang secara lain tidak ditunjukkan. Karena orang Kristen itu prinsipnya Pak Ustadz, kalau menurut kami orang Kristen, keyakinan kami bahwa Alkitab kami itu tidak ada namanya penyimpangan. Bang, tidak ada namanya. Nih, mari kita baca bang ya. Ini datanya ya. Ini Alkitab Sabda kan bang, ya. Oke? Ya. Betul nggak? Betul. Nih saya perbesar ini ya. Nih ya. Yang saya perbesar. Mari kita baca bang. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah nih baris 2 paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam baris 3 ya, naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tuh. Ayat ini pasti tidak asli, kata Bible Anda sendiri, kata Alkitab Anda sendiri gitu loh. Ya. Ayat yang mana? Nih, 1 Yohanes 5 nomor 7. Pasti tidak asli, kata Kristen sendiri loh, Bang. Gitu. Nah, tapi kalau Anda minta kepada saya, siapa yang menyatakan itu? Kata Anda kan kayak gitu. Siapa namanya? Ya jelas pejabat LAI. Saya nggak tahu, Bang. Satu persatu namanya nggak tahu. Makanya saya sarankan langsung tanya ke LAI gitu. Gitu ya. Maka saya berasumsi Pak Ustaz, kalau memang barang itu datanya tidak real, saya apapun berita itu, apapun datanya saya tidak percaya.
Kecuali kayak Pak Ustadz baca itu ada pendukungnya lagi ini pendukungnya. Saya yakin bahwa barang itu tidak benar ayatnya. Tetapi kalau barang itu hanya penyebutan itu ini hanya sekedar gitu aja, mungkin menurut saya itu masih asli, tidak ada penyimpangan. Karena tidak ada data realnya gitu, secara realnya untuk disampaikan gitu. Kalau yang abang cari itu kan contoh Yohanes 8 tadi kan kayak gini itu, kayak Yohanes 1:5 nomor 7 ini. Ngerti saya bang, ngerti yang Anda maksud. Makanya saya hanya menyampaikan bahwa terjadi miss di situ, penyelewengannya di situ. Siapa menyelewengkan, namanya siapa? Silakan langsung tanya ke lembaga. Karena apa? Saya nggak tahu satu persatu nama orang-orang LAI gitu. Ya, kalaupun menurut saya Ustadz ya, kalaupun ada namanya penyelewengan data, penyimpangan data di Alkitab, itu tetap ada dan pro dan kontra itu Pak Ustadz. Tidak ada barang itu ngomong di kong kali kong istilahnya ya, tidak ada ya. Tetap ada pro dan kontra. Karena semua orang itu tidak ada maunya satu kesepakatan kalau barang itu melenceng atau barang itu merugikan orang banyak gitu. Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Kalau menurut rujukan saya gitu. Maka saya bilang tadi kalau barang itu tidak bisa dikasihkan data sekaril, ya kita masih sanksi gitu ya. Saya ngerti apa yang Anda maksud barang, itu. Barang tidak ada penyelewengan, penyimpangan. Tahu, paham. Ya. Paham kalau untuk masalah itu bang. Ngerti saya yang abang maksud itu. Makanya ya saran saya tadi seperti itu, agar kita bisa belajar ke sama-sama kan kayak gitu. Artinya apa yang saya katakan juga bukan cuma dari mulut saya aja atau pendapat asumsi saya sendiri, enggak gitu, tapi ada datanya kan gitu. Jadi itu bang, betul kata Anda. Karena betul juga Ustaz, kita juga tidak bisa mengklaim bahwa punya kita yang benar. Menurut saya ya, punya kita yang benar, yang lain tidak benar itu menurut saya tidak bisa juga mengklaim kedemikian. Tidak bisa Pak Ustaz. Karena tadi saya sudah sering ngomong, bukannya dengan pusat aja, karena saya sudah sering ngomong itu namanya Alkitab itu tidak ada yang sempurna, itu intinya Pak Ustaz. Tidak ada sempurna. Tapi saya mau tanya bang, ya kira-kira dapat di mana itu ya 1 sampai 11 itu? Kok bisa gitu? Masa yang katanya firman Tuhan kok ada tambahannya dari manusia kan gitu? Terus ada juga yang namanya firman Tuhan tapi dinyatakan sendiri oleh kekristenannya tidak asli katanya. Itulah yang sumber kayak gitu kan yang saya mau pertanyakan Ustadz gitu. Karena Pak Ustadz yang lebih mendalam, maka saya mau tanya Pak Ustadz tadi sebenarnya gitu. Kalau saya ini kan orangnya tidak tahu sedetail mungkin, tidak tahu barang itu ada penyelewengan dan penyimpangan. Yang penting menurut saya itu barang itu murni 100% tidak ada penyimpangan. Maka saya mau nanya sama Ustaz tadi gitu. Kalau hal wajar bang bagi penganutnya, setidaknya kan abang menyatakan mau kita pengen belajar bersama kan kayak gitu. Ya, sebagai artinya apa? Abang juga berbeda dengan Kristen yang lainnya. Jangan imani saja kan gitu. Tapi pelajarilah pesannya kan kayak gitu. Bang, makanya, ada yang ngomong bang tuh, Anda katanya Kristen KTP. Oh enggak, maksudnya marah bang Kristen yang lainnya. Kalau kita bilang kita sampai kata kita bukan Kristen, ngomong Kristen itu dosa besar Pak Ustadz. Itulah salah satu orang tidak ada iman kalau orang itu selalu membilangkan orang itu Kristen KTP, itu orangnya nampak tidak ada iman Pak Ustadz. Orang itu imannya lemah. Kalau orang mau mengasih begini, orang itu ikut Ustadz. Itu salah satunya. Maka orang yang berbicara segitu imannya tidak ada, suka ngomongin orang itu pasti Ustadz. Ya nggak usah lah, kita nggak perlu juga gubris orang kayak gitu bang. Boleh marah Ustadz. Sesama kita lain agama, meskipun kita diskusi kayak gini, kita jangan satu sama marah dengan agama lain, itu tidak boleh, tidak baik. Yang penting kita ini hidup rukun, apapun bentuk agamanya selalu kita kawan. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Mantap tuh. Juga, kita diskusi bukan nyari berantem gitu. Betul Ustaz. Kita di sini carikan kebaikan, mencarikan data yang benar. Gitu Ustaz. Kalau orang, maka saya bilang kalau orang ada berbicara kayak gitu, orang itu imannya memang tidak ada, lemah.
lemah, selalu ngomongin orang itu pasti Pak Ustadz. Kalau ada orang kayak gitu, kena saya ngomong, saya 100%, saya ada sering ngomong, saya ini Kristen 100%, bukan Kristennya hanya kata orang menumpang, bukan ya. Kalau saya bilang saya Kristen, tapi saya ini bukan Kristen, saya ngomong saya Kristen, itu dosa besar. Nggak bakal diampuni yang di atas. Kalau kita nanti dipanggil, itu pasti Pak Ustadz. Pak Dehe, Kira-kira begitu, Pak Ustadz. ada tanggapan nih buat teman kita Bang Cornelius. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Menurut saya Pak Cornelius, kita sebagai Kristen, karena kita sudah mendengarkan dari Pak Ustadz bahwa ada ayat yang ditambahkan, kita sebagai orang Kristen itu wajib menanyakan ke LAI kebenaran apakah betul ada ayat tambahan atau bagaimana, apa memang ada dasarnya dari mereka. Iya. Sehingga kita paham. Kalau kita tanya Pak Ustadz, kan nggak mungkin Pak Ustadz yang nanya karena dia sudah berbeda agama dengan kita. Nah itu maksud saya gitu tadi. Tapi jangan lo Pak Dehe lo. Pak Ustadz kita jago lo ke Alkitab lo. Dia tuh belajar lo. Jangan salah. Ya juga. Kan Pak Ustadz kaleng-kaleng. Beliau jangan kira Al-Quran itu, beliau semua agama beliau belajar itu. Kita acung jempol 2 tangan itu. Hebat. Mampu belajar sampai 6 kitab suci itu sungguh luar biasa. Tidak semua orang itu bisa seperti Pak Ustadz. Iya betul. Jarang-jarang sekali Pak Ustadz itu belajar sampai 6 kitab suci itu jarang-jarang sekali yang namanya mampu belajar. Maka Pak Ustadz Yusuf ini, PI ini, mengapa setiap malam live-nya itu dapat 10.000? Karena beliau sungguh luar biasa. Bukan hanya di Al-Quran, di Alkitab, di Bible aja dia sungguh luar biasa mempelajarinya. Jangankan di Bible, di kitab suci agama lain pun dia juga belajar semua. Itu sungguh luar biasa, acung jempol kita. Karena saya pribadi Pak Ustadz, kalau untuk Al-Quran saya tidak tahu, tidak pernah belajar. Maka saya tidak bisa banyak bertanya ke Al-Quran gitu. Tidak bisa banyak bertanya karena saya tidak belajar. Saya akui. Tidak boleh barang kita tidak tahu, kita tahu diri. Tidak boleh. Kalau Mantap, kita Pak. tidak tahu, Respect Bang, ya, respect Bang Cornelius. kita ikuti, jangan membohongi diri sendiri kita, jangan kita bohongi orang ramai. Karena yang nonton di sini belasan ribu orang. Betul. Betul ya Ustadz ya? Betul. Oke. Betul. Mungkin Pak Dehe, lanjut. Ya, mungkin sampai Mungkin Bang Cornelius mau pamit gitu. ya, lanjut Pak Dehe, Oke. lanjut. Nggak apa-apa, maksudnya kalau Bang Corneliusnya mau dengerin Pak Dehe di bawah nggak apa-apa gitu. Lanjut aja, lanjut. Oke, silakan. Hargai kawan. Lanjut Pak Dehe. Lanjut kemana Bang? Yang tadi lanjut aja. Ini Pak Dehe ini kadang ngelawak ya. Lanjut kemana? Kalau terus aja nggak belok nabrak, bilang aja kayak gitu ya. Saya dengan Pak Ustadz itu, Pak Dehe itu satu pulau Kalimantan. Beliau di Banjarmasin, kita di Kalabar. Iya. Lanjut Pak Dehe, lanjut. Silakan, mungkin ada saran buat Bang Cornelius kan sama teman Kristen atau yang Muslim gitu juga. Silakan diberi penilaiannya, karena apa? Saya udah janji juga ngomong juga sama Pak Dehe tadi sama Bang Cornelius adalah Kristen terakhir yang saya angkat gitu Bang. Terus juga Pak Dehe ya, mungkin sebelum kita bubar gitu, ada penyampaian nggak penilaian terhadap Bang Cornelius atau pesan sama Kristen yang lainnya? Silakan gitu. Oh ya, baik Pak Ustadz. Saudara Cornelius ini baru saya ketemu di Komang malam ini. Orangnya baik dan jujur dan berani bertanya. Untuk Pak Ustadz, terima kasih telah dikasih kesempatan buat saya untuk live bareng. Jadi saya juga sedikit memahami agama Islam setelah saya bersama dengan Pak Ustadz. Untuk teman-teman penonton semua,
marilah berteman semua, jangan saling memfitnah. Demikian Pak Ustadz. Mantap. Oke, Pak Dehe, Bang Cornelius, terima kasih atas diskusinya gitu ya Pak Dehe, atas waktunya juga Bang Cornelius gitu ya. Ambil pelajaran yang kita diskusikan gitu. Bukan berarti ya